Halo, apa kabar semuanya? Salam dan bahagia. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal untuk penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Kurikulum Merdeka. Nah, mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 semester 1 fase C. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, di sini ada teks Aisyah, Tommy, dan Mairia ini berbeda suku. Nah, siang itu mereka ditugaskan membuat proyek tentang kebudayaan daerah di Indonesia. Awalnya mereka merasa bingung karena memiliki budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi, mereka belajar satu sama lain dan akhirnya membuat presentasi yang indah tentang suku Sunda, Dayak, dan Minangkabau. Mereka merasa bangga dan menyadari betapa indahnya keberagaman di sekolah mereka. Nah, soal yang pertama, tema cerita di atas adalah, jadi tema cerita itu kalau kita baca dari teksnya itu kan tentang keberagaman ya. Nah, di mana kita melihat Aisyah, Tommy, dan Maria ini berbeda suku. Kemudian di akhir kalimat mereka merasa bangga dan menyadari betapa indahnya keberagaman. Jadi tema ceritanya yaitu tentang keberagaman. Nah, dari option A, B, C, D ini tentang keberagaman yang mana? Nah, kalau A keberagaman, B nasionalisme, C pendidikan, D persahabatan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, keberagaman. Kemudian nomor 2, amanat yang sesuai dengan cerita tersebut adalah A. Pilihlah salah satu budaya yang paling baik. B. Berambisilah menjadi yang terbaik. C. Hargailah keragaman budaya. D. Abaikan komunikasi satu sama lain. Nah, amanat itu artinya pesan yang disampaikan. Nah, kalau pesan yang disampaikan dalam cerita tadi itu kan mereka merasa bangga dan menyadari betapa indahnya keberagaman di sekolah mereka. Nah, jadi di sana juga dalam ceritanya diceritakan bahwa mereka membuat presentasi yang menarik dan indah tentang suku Sunda, Dayak, dan Minangkabau. Jadi kan semua keberagaman itu dijadikan satu ya kan. Nah, maka amanat yang sesuai yaitu yang C ya, hargailah keragaman budaya. Kalau yang A pilih salah satu kan nggak mungkin. Yang B apalagi berambisilah. Nah, ini kan tidak mungkin, egois ya. Kalau yang D abaikan ya juga egois. Maka yang lebih tepat adalah yang C, hargailah keragaman budaya bangsa ya. Jadi hargailah keragaman budaya ya. Lanjut soal nomor 3. Hati Yona menciut setelah mendengar perkataan Winda. Kata menciut memiliki arti. Nah, ini menciut memiliki arti kecewa, marah, takut, sedih. Nah, kalau menciut ini artinya sama dengan takut ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana. Menyanggah ucapan Juna itu. Kata menyanggah memiliki arti A. Mempunyai pendapat lain, B. Mempunyai pendapat sama, C. Menolak pendapat orang, D. Menerima pendapat orang. Nah, kalau menyanggah itu kan artinya sama dengan dia tidak menerima kan. Nah, tidak menerima berarti dia menolak. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Menolak pendapat orang. Nah, itu makna atau maksud dari kata menyanggah. Selanjutnya, nah ini perhatikan formulir berikut ya untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Di sini ada formulir pendaftaran. Nah,
Kita lihat dulu formulir pendaftaran, ada identitas diri dan nama, kelas, alamat. Kemudian ada nama ekstrakurikuler, pilihan 1 lukis, pilihan 2 tari, ada tanda tangan. Nah, ini berarti kan formulir untuk mendaftar ekstrakurikuler ya, formulir ini. Kita lihat soal nomor 5. Formulir tersebut digunakan untuk. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa formulir ini adalah formulir pendaftaran ekstrakurikuler, sehingga jawabannya adalah yang B ya, mendaftar ekstrakurikuler. Kalau yang A mendaftar sekolah tidak, yang B mendaftar lomba tari juga tidak, yang C mendaftar lomba lukis juga tidak, karena udah jelas di sana ada. Nah, ini dia ya. Ini udah jelas ini di sini nih. Nah, ini ada formulir pendaftaran, kemudian di sini ada nama ekstrakurikuler. Jadi udah jelas bahwa formulir ini untuk pendaftaran ekstrakurikuler, maka jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 6. Pernyataan yang sesuai dengan isi formulir tersebut adalah. Nah, pernyataan yang sesuai berarti dari option A sampai D itu harus ada jawabannya di formulir itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan pernyataan yang sesuai. Kalau yang A, Setia Anjani mendaftar lomba lukis. Nah, kan tidak. Yang B, Setia Anjani mengisi formulir untuk mendaftar kelas. Tidak juga. Yang C, Setia Anjani ingin mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ya ini pas nih ya. Ingin mengikuti. Berarti dia kan mendaftar diri kan? Sama. Kalau yang D, Setia Anjani sekolah di Jalan Yasmin. Nah, tidak. Jalan Yasmin itu alamatnya ya. Alamat tinggalnya Setia Anjani, bukan alamat sekolahnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Setia Anjani ingin mengikuti ekstrakurikuler lukis dan tari. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan unsur surat berikut. Nah, ini tentang surat ya. Yang terhormat wali murid Belinda Betty di tempat. Unsur surat tersebut dinamakan A. Perihal surat, B. Tujuan surat, C. Salam pembuka, D. Salam penutup. Nah, kalau perihal surat itu biasanya begini ya, bersifat penting. Nah, itu misalnya perihal surat penting. Nah, kalau salam pembuka, salam penutup yaitu selamat siang. Nah, kalau assalamualaikum, Om Swastiastu, salam dan bahagia. Nah, itu yang disebut salam pembuka atau salam penutup ya. Nah, jadi ini yang terhormat wali murid. Nah, berarti ini jawaban yang tepat itu unsurnya adalah unsur tujuan surat. Kepada siapa surat tersebut dituju. Nah, ini kalau kita baca yang terhormat wali murid Belinda Betty, maka surat ini ditujukan kepada wali murid, yaitu orang tuanya Belinda Betty ya. Maka jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi nomor 8. Perhatikan unsur-unsur surat berikut. Nah, 1. Salam pembuka, 2. Tanggal surat, 3. Identitas pengirim, 4. Kop surat, 5. Nomor surat. Unsur-unsur surat yang hanya ada pada surat resmi dan tidak ada pada surat pribadi ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini unsur surat yang hanya ada pada surat resmi, tidak ada pada surat pribadi. Jadi ini unsur-unsur surat yang hanya ada pada surat resmi. Kalau yang A, 1 dan 2, 1 salam pembuka, 2 tanggal surat. Nah, ini di surat resmi ada ya. Salam pembuka maupun tanggal surat baik di surat resmi maupun di surat pribadi ada. Berarti yang A salah. Kalau yang B, 2 dan 3. Nah, tadi nomor 2 tanggal surat ya. Tanggal surat kan ada di surat resmi dan surat pribadi. Berarti yang B juga salah ya. Nah, nomor 3 kita lihat. Identitas pengirim. Nah, identitas pengirim baik pada surat resmi maupun pada surat pribadi tetap ada. Siapa yang mengirim surat itu tetap ada ya. Nah, kalau yang D, 4 dan 5. 4 kop surat, 5 nomor surat. Ya, nah ini yang benar ya. Jadi, kop surat dan nomor surat itu hanya ada pada surat resmi. Misalnya seperti surat pemerintahan. Ya, ini. Kalau kop surat tidak ada pada surat pribadi. Nomor surat tidak ada pada surat pribadi. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Unsur surat yang hanya ada pada surat resmi adalah 4 dan 5. Kop surat dan nomor surat. Lanjut soal nomor 9.
Rina tidak masuk sekolah karena dia akan menghadiri acara pernikahan kakaknya. Rina membuat surat izin tidak masuk sekolah yang ditunjukkan kepada guru. Surat yang dibuat Rina termasuk surat. Nah, ini kan sudah ada kata-kata di sana ya, yaitu tidak masuk sekolah, kemudian akan membuat surat izin yang ditunjukkan kepada guru. Nah, kalau surat izin yang ditunjukkan kepada guru itu berarti sifatnya adalah resmi ya. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, kalau surat pribadi itu apa? Surat pribadi itu adalah surat yang ditujukan perorangan. Nah, dan kata-katanya itu bebas, tidak harus baku ya, bisa menggunakan bahasa gaul itu surat pribadi. Misalnya, apa kabar lo di sana? Nah, gue di sini sehat-sehat saja. Nah, itu surat pribadi. Sedangkan kalau surat resmi, dari katanya itu dia menggunakan kata baku ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian surat niaga, kalau surat niaga itu artinya surat ya biasanya untuk jual beli, untuk berdagang. Nah, seperti itu. Kalau surat kuasa berarti surat penyerahan kekuasaan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, pelimpahan kekuasaan. Nah, lanjut lagi ya. Nomor 10. Kalimat berikut yang merupakan fakta adalah A. Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat adalah rumah bagi spesies langka seperti badak Jawa. B. Pengalaman menyelam di Raja Ampat menjadi salah satu momen terbaik dalam hidupku. C. Aku sangat terkesan dengan keramahan penduduk lokal di Lombok. D. Bagiku, Indonesia adalah surga wisata bagi wisatawan mancanegara. Nah, kalimat yang merupakan fakta berarti sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan biasanya itu ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Itu biasanya. Nah, kalau opini, ini kalau kita berbicara fakta, ini hubungannya dengan opini nanti. Jadi soal itu bisa dia menanyakan kalimat fakta, bisa juga menanyakan kalimat opini ya. Jadi kita harus tahu. Kalau opini itu ada pendapat seseorang. Nah, jadi harus ada pendapat seseorang, itu namanya opini. Kalau fakta itu benar-benar terjadi dan benar-benar nyata. Maka di sini yang merupakan kalimat fakta adalah yang A. Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat adalah rumah bagi spesies langka seperti badak Jawa, dan ini nyata. Ini fakta dan ini benar ya. Nah, kalau yang B, pengalaman menyelam di Raja Ampat menjadi salah satu momen terbaik dalam hidupku. Nah, ini kan ada pendapat seseorang. Dalam hidupku, berarti kan menurut seseorang. Sehingga yang B itu adalah opini. Yang C, aku. Nah, ada kata aku. Aku sangat terkesan. Nah, berarti kan menurut pendapat seseorang. Maka yang C itu adalah opini. Yang D, bagiku, Indonesia. Nah, ada kata bagiku. Berarti kan menurut pendapat seseorang. Nah, sehingga yang B, C, dan D itu adalah opini ya. Nah, jadi sangat jelas mana fakta, mana opini. Nah, baik, untuk latihan soal kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, kita belajar nggak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti pusing kepala kita. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting apa yang kita pelajari pada kesempatan ini dapat kita serap. Nah, mudah-mudahan dari latihan-latihan soal ini nanti ada yang keluar dalam soal sumatif ya di sekolah, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk part 2-nya silahkan nanti lihat di kolom deskripsi ya. Karena setiap latihan soal yang kita berikan itu akan nyambung, kita berikan dengan sistem part. Karena kalau sekali kita tag itu nanti banyak ya, waktunya terlalu lama dan nanti cepat bosan, sehingga sedikit demi sedikit yang penting bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.